Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, Bapak dan Ibu berharap kalian masih tetap semangat dalam belajar, karena kita akan lanjut pada tema 3, subtema 2 dan 3, muatan ilmu pengetahuan sosial. Hewan langka di Indonesia dan karakteristik lingkungan sekitar. Keadaan alam suatu daerah di Indonesia mempengaruhi kehidupan berbagai jenis flora dan fauna. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai jenis flora dan fauna endemik di suatu daerah. Contohnya, bunga bangkai, bunga Rafflesia arnoldi yang terdapat di Sumatera dan di Pulau Jawa. Anggrek hitam dan Rafflesia bornensis yang terdapat di Pulau Kalimantan dan Papua. Kayu cendana terdapat di Nusa Tenggara. Kayu eboni terdapat di Sulawesi. Matoa dan sagu terdapat di Papua dan Nusa Tenggara. Harimau Sumatera, orang hutan, dan siamang terdapat di Pulau Sumatera. Kera Belanda atau bekantan, burung rangkong, dan orang utan terdapat di Pulau Kalimantan. Macan tutul Jawa, banteng, dan badak bercula satu terdapat di Pulau Jawa. Babi rusa, anoa, dan burung maleo serta binturong terdapat di Pulau Sulawesi. Burung cendrawasih, buaya irian, walabi, kadal berjumbai, dan kanguru pohon terdapat di Pulau Papua. Jalak putih terdapat di Pulau Bali. Anak-anakku, ada juga hewan yang dapat diternak berdasarkan kondisi sumber daya alam di daerahnya. Contoh, di daerah Boyolali, Jawa Tengah, banyak penduduknya yang beternak sapi. Di daerah Pengalengan, Bandung, Jawa Barat, penduduknya beternak ayam. Di daerah Kalimantan Selatan, banyak penduduknya beternak itik alabio. Di daerah Pekalongan, Jawa Tengah, penduduknya beternak biri-biri. Di daerah Nusa Tenggara, penduduknya banyak beternak kuda sandalwood. Di daerah pesisir atau pantai, banyak penduduknya beternak udang dan bandeng. Nah, anak-anakku sekalian, dari sini kita dapat memahami bahwa ternyata karakteristik suatu daerah mempengaruhi keberadaan sumber daya alam dan cara hidup penduduknya. Sekarang saatnya kita evaluasi. Kerjakan di buku tulis tema ya. Nomor 1. Taman Nasional Ujung Kulon berada di Pulau Jawa paling barat. Taman alami tersebut dimanfaatkan sebagai tempat konservasi atau perlindungan hewan langka yang nama hewan langka tersebut adalah titik-titik. Nomor 2. Daerah padang rumput yang banyak terdapat di daerah Nusa Tenggara merupakan karakteristik tempat hidup bagi hewan pemakan rumput seperti titik-titik. Nomor 3. Hewan langka yang merupakan endemik daerah Nusa Tenggara Timur dan ditetapkan oleh Badan Dunia PBB sebagai salah satu keajaiban dunia adalah hewan titik-titik. Nomor 4. Autotomi adalah memutuskan ekor dari tubuhnya yang dilakukan cecak untuk mengelabui titik-titik agar tidak tertangkap. Nomor 5. Salah satu hewan langka dan dilindungi di daerah Sulawesi adalah titik-titik. Anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk materi pembelajaran tema 3, subtema 3. Melakukan refleksi kepedulian lingkungan dan pemanfaatan pelestarian sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam artinya menggunakan atau mengambil sumber daya alam yang ada untuk kepentingan dan kesejahteraan manusia dengan cara bijaksana dan tidak sampai merusak ekosistem yang ada. Contohnya, pertanian dengan memanfaatkan lahan tanah dan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Peternakan dengan mengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak
seperti peternakan hewan besar yaitu hewan sapi, kerbau, dan kambing, serta peternakan hewan kecil seperti unggas. Perkebunan memanfaatkan lahan dan tumbuhan dengan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, kelapa sawit diolah menjadi oil atau minyak sayur, biji kopi menjadi kopi bubuk, karet menjadi bahan baku ban. Perikanan memanfaatkan sumber daya alam hayati berupa ikan, baik ikan air tawar ataupun ikan laut. Kehutanan mengelola dan memanfaatkan hasil hutan seperti kayu, damar, rotan, dan lain-lain. Sebagai manusia yang diberi akal, maka kewajiban kita harus dapat melestarikan keberadaan sumber daya alam di sekitar kita dengan cara memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam dengan baik, dengan tidak mengganggu ekosistem yang ada, serta membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon di sekitar rumah, dan mendaur ulang sampah. Sampai di sini dulu anak-anakku sekalian. Bapak dan Ibu berharap kalian bertambah pengetahuan dan wawasan mengenai sumber daya alam di sekitar kita. Masa depan alam tergantung perjuangan kalian dalam memanfaatkan dan mengelolanya. Selamat berjuang demi alam sekitar. Salam sehat dan semangat selalu. Alam akan selalu bersahabat dengan kita selama kita juga bersahabat dengannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu akan memberi tantangan kepada kalian. Pengetahuan dan wawasan kalianlah yang akan menentukan berhasil tidaknya kalian menjawab tantangan di bawah ini. Tetap semangat. Kalian dapat mengerjakan di buku tulis tema. 1. Apa yang menyebabkan hewan endemik daerah di Indonesia menjadi langka dan punah? 2. Sebagai warga negara yang baik, apa saja yang dapat kita lakukan untuk melestarikan hewan langka? 3. Tujuan pelestarian sumber daya alam adalah untuk menjaga agar sumber daya alam tidak ... 4. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara ... 5. Membuang sampah pada tempatnya serta mengelola sampah dengan cara didaur ulang merupakan sikap ... terhadap lingkungan. Selamat mengerjakan anak-anakku sekalian, tetap semangat dan sehat selalu.